Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tips and tricks tentang core value di dalam usaha. Saudara bisa bertahan di dalam usaha saudara harus memiliki core value. Core value ini yang akan membuat saudara sekalian memiliki dasar yang kuat sehingga ketika terjadi sesuatu di dalam usaha saudara tidak terombang-ambing. Nah, apa saja core value-nya? Yang pertama, setiap orang dapat memiliki usahanya sendiri. Jadi setiap orang bisa punya usaha, bisa berusaha, bisa punya bisnisnya sendiri. Ya, walaupun merasa kita nggak punya kemampuan, kita percaya kalau kita masuk saja, kita mulai saja, Tuhan yang akan memberikan kemampuannya. Dan saya percaya kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan itu. Yang kedua, jalankan usaha dengan integritas yang tinggi. Jadi mungkin saudara ada banyak dengar, banyak orang berusaha itu harus menipu, ya harus bohong dikit-dikit. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita mau jalankan usaha yang berbeda, jalankan usaha dengan integritas yang tinggi. Misalnya, kita jujur, ya. Lalu kita lakukan yang benar. Kemudian kita tetap semangat sehingga ketika orang beli produk kita, mereka bisa melihat bahwa kita terus semangat. Dan kalau saudara semangat, pasti pembeli juga punya rasa yang berbeda dibandingkan kalau saudara seperti mau enggak usahanya. Terus semangat, terus memiliki semangat yang tinggi sehingga orang bisa melihat bahwa saudara serius di dalam menjalankan usaha ini. Lalu yang ketiga, tidak diatur oleh pekerjaan. Waktu kita menjalankan usaha ini, kita tidak diatur oleh pekerjaan yang ada. Jadi kita yang mengatur. Kalau kita diatur, artinya kita bisa mau buat sebanyak-banyaknya. Itu kita diatur oleh pekerjaan. Sehingga tidak ada waktu untuk kita untuk istirahat. Tidak ada waktu untuk kita untuk berdoa, untuk mempersiapkan diri, untuk membaca firman. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita masih punya waktu untuk istirahat. Kita masih punya waktu untuk berdoa. Kita masih punya waktu untuk membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Poin yang keempat, mendapatkan laba bukan tujuan utama. Kita lebih mementingkan berdampak atau menjadi berkat. Ya, sehingga orang-orang yang membeli produk kita itu mendapatkan berkat. Contohnya begini, kalau kita usahanya itu masakan, ketika mereka makan masakan yang kita buat, mereka merasa dipuaskan. Nah, itu artinya kita berdampak, menjadi berkat. Ya, jangan sampai orang makan makanan kita, masakan kita, mereka mengeluh. Nah, kalau mengeluh artinya waktu di awal, waktu memulai usaha itu belum tepat. Jadi mesti dilihat dari awal memulai usaha, lalu menjalankannya bagaimana, ini baru kita mengembangkan. Jadi kalau kita sudah mengembangkan, pastikan usahanya itu sudah berjalan baik, masakan yang kita masak itu sudah enak, ya, sudah diminati oleh orang banyak. Lalu yang kelima, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai untuk menghadapi apapun juga. Saudara di dalam berusaha pasti ada masalah A atau B. Mungkin masalahnya sedikit, bisa juga banyak. Tetapi kalau kita percaya Tuhan selalu menyertai, kita akan tetap kuat, kita akan tetap semangat untuk kita berusaha. Lalu poin yang keenam, relasi yang paling penting adalah Tuhan, bukan manusia. Jadi relasi kita yang paling penting adalah Tuhan. Bukan berarti kita menyampingkan
peran manusia lainnya. Tidak, tetapi kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa yang paling penting relasi kita adalah Tuhan. Jadi selama Tuhan tidak meninggalkan kita, usaha kita bisa jalan terus. Yang terakhir, poin yang ketujuh, modal yang paling berharga adalah firman. Jadi bukan uang, bukan harta benda, tetapi yang paling berharga adalah firman. Karena dengan firman, saudara bisa melakukan, menindaklanjuti firman yang saudara terima, saudara melakukannya. Dan firman Tuhan katakan kalau kita melakukannya, maka Tuhan akan buat menjadi berhasil. Demikian tips and tricks dari saya. Semoga saudara bisa mengembangkan usaha saudara. Tuhan memberkati. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam episode Core Value dalam Usaha. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita akan langsung saja menyimak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya, gimana Bang Mul kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu, baik-baik selalu. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, hari ini kita ada di dalam episode yang terbaru. Kita akan membahas core value dalam usaha. Ya. Saya mau tanya nih Bang Mul, bagaimana sih caranya untuk tetap menjaga integritas tinggi dalam usaha apabila ada orang-orang yang ingin menjatuhkan usaha kita? Kan kalau misal usahanya ya lancar-lancar aja sepertinya mungkin mudah gitu ya, tapi kalau ada ya istilahnya yang menyikut gitu, itu gimana tetap mempertahankan hal tersebut? Iya, kalau bicara tentang sikut-sikutan, itu bukan hanya di dunia usaha aja. Iya. Ya, di dunia kerja, orang bekerja di kantor, itu sikut-sikutannya berasa juga. Bahkan, nggak usah seperti itu. Di kalangan kampus pun ada. Iya. Ya, ada juga mahasiswa yang ngikut mahasiswa lain. Ya, karena mungkin nilainya selisihnya cuma dikit, bisa sikut-sikutan juga, bisa deket-deketin dosen juga, gitu ya, supaya dapat nilai yang lebih kan. Jadi kalau kita bicara kalau ada yang mengganggu kita, ya, jadi mau menjatuhkan usaha kita, menyikut kita, gimana kita mempertahankan integritas kita? Kan maksudnya gini, kita kan kesel juga dong, kesel juga, jadi seperti mau balas dendam gitu, mau sikut juga gitu. Tapi kita harus lihat dari firman Tuhan lagi. Iya. Dari Injil Matius pasal 25 itu tentang perumpamaan tentang talenta. Iya. Kita lihat di situ dikatakan yang 5 talenta ya memiliki laba 5. Yang 2 talenta memiliki laba 2. Iya. Artinya kalau kita lihat di sini, yang 5 talenta nggak pusingin yang 2 talenta. Iya. Dia fokus kepada talentanya, jadi dia memperoleh laba 5. Yang 2 talenta nggak pusing juga dengan yang 5 talenta. Dia mau ngapain, jadi dia punya laba juga. Labanya berapa? 2 gitu. Laba yang maksimal juga. Nah, kalau kita sudah bertekad, kita mau core value kita, nilai-nilai dasar kita di dalam berusaha itu sesuai dengan firman. Jadi kita tetap berintegritas, kita jujur, kita benar gitu ya. Lalu kalau misalnya ada yang mau menjatuhkan usaha kita, dengan kata lain, menjelek-jelekan. Misalnya kue teo kita udah enak, lalu dia menghembuskan kata-kata lain. Kue teo itu kurang enak, apalah banyak ininya, kurang ininya, banyak ininya, kurang ininya. Jangan fokus ke situ. Jangan fokus kepada apa yang dikatakan oleh orang lain. Apalagi perkataan itu bukan perkataan yang membangun. Jangan fokus di situ. Kita fokus saja dengan usaha kita dan kita percaya, ya, tanamkan kepercayaan yang lebih lagi kepada Tuhan. Jadi kita percaya kalau kita fokus kepada kita dan kita tidak ikut-ikutan menjatuhkan usaha orang lain,
kita percaya Tuhan akan menyertai usaha kita. Iya. Dan kalau Tuhan yang menyertai, mau dijatuhkan bagaimanapun tidak akan jatuh. Iya. Ya, ingat peristiwa Elia. Iya. Elia naik ke sorga kan? Nabi-nabi yang lain bicara kepada Elisa, saya mau cariin Nabi Elia. Siapa tahu dia setelah naik, dilempar Tuhan di gunung sana, di lembah sana. Jadi dia mau cari. Ya, 50 orang mencari Nabi Elia yang sudah naik ke sorga itu. Tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena Tuhan kalau sudah naikkan orang, tidak akan menjatuhkan. Iya. Jadi kalau Tuhan yang mau kita naik, siapa yang bisa menjatuhkan kita? Nggak ada gitu. Makanya kepercayaan kita mesti semakin kuat. Semakin banyak yang mau menjatuhkan kita, kita mesti semakin kuat percaya kepada Tuhan. Nah, contoh, saya kasih contoh. Peselancar. Tahu yang pakai papan selancar itu, kan dia harus menghadapi ombak. Kalau tidak ada ombak, justru dia tidak bisa berselancar. Ketika dia berselancar, ombak kayaknya besar gitu. Buat kita yang bukan peselancar, lihat, wah ini sih susah dah. Ombak ini ditaklukkan susah. Tetapi buat peselancar, lihat ombak yang makin besar. Di tengah ombak yang besar selalu ada jalan. Ya, selalu ada jalan. Nah, mungkin kalau saya kasih contoh peselancar, sepertinya tidak alkitabiah. Karena di Alkitab nggak ditulis tentang peselancar. Kita pakai bahasa Alkitab deh. Burung Raja Wali. Burung Raja Wali ketika ada di tengah badai, dia bukan makin turun. Justru badai itu lebih menaikkan dia. Dia terbangnya lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi. Bahkan kalau ada angin kencang, justru dia jadi nggak capek. Angin itu yang menerbangkan dia lebih tinggi. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita, Tuhan sudah katakan kita seperti Raja Wali, maka kalau ada badai, ada yang mau menjatuhkan kita, jangan takut. Fokusnya bukan kepada badainya. Ya, Raja Wali kan terbang lebih tinggi lagi. Dia lebih tinggi mengatasi badai itu. Gitu ya. Jadi dia tidak ada di badainya, dia di atas badainya. Jadi kalau kita ada masalah seperti itu, bukan masalah karena ingin dijatuhkan aja, karena kadang kita punya masalah intern juga. Ya, masalah di dalam kita, entah karyawan kita, entah apa. Ya. Nah, kita jangan fokus di situ, jangan berlama-lama di situ. Kalau ada yang bicarakan ini, itu, dan kita tahu yang dibicarakan itu tidak terbukti, kita jangan fokus di sana. Fokus saja dengan usaha kita, dan kita percaya, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan luntur. Kepercayaan kita makin kuat kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menaikkan kita lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi maju terus aja gitu ya, pegang terus kebenaran gitu. Oke, Nah, saya mau tanya nih Bang Mul, kan yang namanya usaha itu kan nggak stabil, bisa aja naik, tapi kadang bisa turun. Contohnya kayak di sekarang ini kan lagi wabah pandemi gitu, mungkin usaha bisa turun gitu. Nah, bagaimana caranya mempertahankan semangat kita nih kalau misalnya usaha mungkin lagi turun gitu? Justru kalau di tengah pandemi ini, kalau kita usahanya kuliner, justru itu yang membuka peluang kita. Kenapa saya sampaikan tentang memulai usaha? Karena di tengah pandemi. Di tengah pandemi, orang banyak yang dirumahkan, ada di rumah, jadi bisa mulai usaha. Jadi ada masalah, justru itu membuat kita jadi lebih semangat. Karena ada sesuatu yang baru. Oke, kalau ini misalnya kalau omsetnya turun ya, karena kan kita sudah jalankan usaha, omsetnya malah turun. Kalau turun, ya jangan panik. Ya. Yang pertama yang kita mesti pastikan gini, kita terima firman-Nya dulu dari Tuhan. Setelah kita terima firman-Nya, kita tahu Tuhan mau kita menjalankan usaha ini. Kita tahu anugerahnya sudah jelas gitu, dan jejak kaki Tuhan sudah jelas. Kalau kita buka usaha ini, Tuhan memberikan anugerahnya. Nah, kalau kita tahu Tuhan
menyertai kita, kita pasti akan semangat terus. Iya. Jadi kita melihat ini turun, tapi kita pantang mundur. Kita akan terus maju. Tapi bukan berarti kita mendiamkan. Tapi kita cari tahu. Kita semangat, kita cari tahu. Masalahnya apa? Omsetnya turun. Apakah harga kita kemahalan? Iya. Atau apa harga kita kemurahan? Terkadang harga kemurahan pun itu bikin omset turun. Karena orang jadi nggak percaya. Iya. Aduh, ini murah. Jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan ininya pakai apa-apa gitu ya. Jangan-jangan garamnya yang murah. Kecapnya yang murah. Jangan-jangan kue teonya juga yang murah. Telurnya telur murah. Jangan-jangan telur afkiran. Wah, jadi kayak begitu kan. Makanya jangan putus asa, jangan patah semangat kalau ada sesuatu terjadi. Omset turun biasa saja gitu. Tetapi kalau kita mengawali usaha kita dengan firman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, di situ ada anugerah Tuhan. Kita percaya omset kita akan terus naik. Karena Amsal berkata kita itu seperti rembang tengah hari. Kita seperti cahaya fajar ya sampai rembang tengah hari. Jadi kita pertama terangnya berkurang, tapi makin lama sampai rembang tengah hari itu sampai matahari yang menyorot dengan kuat sekali. Dan nggak dibilang cahayanya nanti turun dulu, naik lagi, turun dulu, naik lagi. Nggak. Kita tidak pernah dibilang oleh firman Tuhan, kita hidupnya seperti jet coaster. Yang kadang naik, kadang turun. Ya. Atau kalau biasa orang ngomongnya itu seperti roda yang berputar gitu ya. Roda. Kita bukan seperti roda yang berputar. Karena jadi roda yang berputar itu nggak enak. Karena kalau pas lagi di bawah, bannya kempes, kita nggak bisa maju lagi. Tapi kita itu seperti cahaya fajar yang terus ya bersinar sampai rembang tengah hari. Jadi kita pegang firman Tuhan aja. Jadi kalau faktanya kok omsetnya turun, kita deklarasikan. Sambil kita cari tahu kenapa omsetnya turun. Cari tahu apa masakan kita berubah. Yang tadinya enak jadi tawar gitu. Itu kan bikin orang jadi nggak mau beli lagi. Jadi kita cari tahu. Terus apakah pelayanan kita kurang baik? Waktu orang telepon pesen ini ya, kita nggak bicara dengan baik. Kita langsung mau buru-buru ya, ayo cepetan pesennya lagi rame nih. Nah kalau kadang ada orang seperti itu kan, lagi rame, jadi dia mau buru-buru. Padahal dengan begitu itu bisa menyebabkan omset turun. Ingat, satu orang tidak mau beli lagi, itu bisa berapa orang jadi nggak beli. Hanya karena satu orang. Jadi kita harus tetap lihat servis kita harus tetap memuaskan. Kita pastikan yang kita jual ini tetap baik. Gitu. Ya. Jadi nggak usah takut, tetap semangat saja. Oke, Bang Mul. Nah, kemudian saya juga mau tanya nih, Bang Mul, bagaimana sih maksudnya tidak diatur oleh pekerjaan? Terkadang bukannya semakin besar usaha kita kan makin perlu ada effort, terus kita perlu banyak waktu untuk mengerjakan usaha kita gitu. Bahkan kita sering juga mendengar kadang nggak ada waktu untuk keluarga gitu. Itu gimana, Bang Mul? Ya justru itu, kita usaha bukan mau mengorbankan keluarga, justru untuk membangun keluarga supaya keluarga lebih harmonis lagi. Ya. Kalau kita usaha, kita diatur oleh pekerjaan, artinya kita dari pagi sampai larut malam, kita mesti kerja terus, itu akan sia-sia. Kita lihat ayatnya ya, di Mazmur, ya, supaya kita istilahnya nggak ngoyok gitu kalau kita kerja. Jadi Mazmur 127 ayat yang kedua, tapi saya langsung baca dari versi firman Allah yang hidup. Nih, firman Tuhan katakan begini, Mazmur 127 ayat yang kedua, engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Karena biasanya orang kenapa mau dari
pagi-pagi buta sampai larut malam. Gitu. Kenapa? Firman Tuhan katakan karena takut kelaparan. Atau kalau sekarang kita bukan takut kelaparan, tapi karena serakah. Karena mau punya uang yang lebih lagi. Ya. Nah, firman Tuhan selanjutnya, sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Jadi supaya kita tetap memperhatikan istirahat kita. Kenapa? Kalau di terjemahan baru, firman Tuhan katakan sebab Tuhan memberikan apa yang diingini oleh kita itu, ya. Jadi memberikan apa yang diingini oleh kita itu kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada saat kita tidur. Jadi kalau kita kurang tidur, nanti jadi kurang berkat. Tapi kalau kita kelebihan tidur, bukan kelebihan berkat, jadi tidak mendapat berkat. Jadi tidur yang sesuai aja, makanya dikatakan supaya kita mendapat istirahat yang layak. Tidurnya berkualitas gitu. Ya, kalau dari pagi buta sampai larut malam, tidur kita nggak berkualitas. Kecapean pun kadang kita sulit tidur. Ya. Dan kalau kecapean kita tidurnya kita mimpinya kadang nggak enak. Mimpi untuk berhubungan dengan Tuhan susah. Kenapa? Doanya jadi berkurang. Hubungan sama Tuhannya tidak ada. Padahal di waktu kita tidur, kita perlu mimpi yang berasal dari Tuhan. Ya, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan lagi. Jadi kita tidak boleh diatur oleh pekerjaan. Kalau omsetnya naik, nah makanya kita mulai berpikir, apakah kita perlu rekrut orang? Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu capek. Karena lebih baik kita dapat berkat, ya, nggak terlalu banyak, tapi itu berkat Tuhan. Karena gini, kalau itu berkat Tuhan, tidak ada yang bisa mencurinya. Buat apa kita dapat uang? Ya, laba yang lebih besar, tapi setelah kita dapat laba yang lebih besar, ada-ada aja pengeluaran. Ya, keluar terus uangnya. Jadi labanya dihitung-hitung nanti lebih kecil dari berkat Tuhan yang kita terima ini. Jadi lebih baik berkat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya udah kita syukuri aja. Karena gini, biar bagaimanapun masing-masing kita sudah ada bagiannya. Dan Tuhan tidak akan melebihkan atau mengurangi. Jadi kalau berkat untuk kita sebesar ini, ya sudah sebesar ini. Mau ditambah pun nanti akan berkurang lagi. Jadi makanya kalau Tuhan sudah memberkati kita, ya udah ini. Kan kalau misalnya ini kurang, kita masih ada waktu yang banyak. Kita bisa berpikir lagi. Apa yang harus kita lakukan? Karena waktu kita masih ada untuk kita mengembangkan usaha kita. Gitu. Jadi kita tidak diatur oleh pekerjaan, kita yang atur pekerjaan. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bang Mul. Nah, ini menarik nih, Bang Mul. Kan kalau usaha tuh jangan sampai rugi nih. Tapi core value-nya justru berkata mendapat laba bukanlah tujuan utama. Apakah artinya kita boleh rugi selama kita menjadi dampak dan menjadi berkat untuk orang lain? Karena kita lebih mengutamakan menjadi berkat untuk orang lain dan berdampak bagi orang lain. Ya. Kenapa laba bukan yang utama? Gitu. Lantas pertanyaannya kan sekarang, berarti boleh rugi dong ya. Kita tetap jalanin usaha, rugi. Yang penting kita jadi berkat untuk orang lain. Waktu kita usaha rugi, artinya kita nggak menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita rugi, menjadi berkatnya di mana? Orang melihat, oh dia usaha rugi, lalu berkatnya di mana yang kita bagikan ke orang lain? Tidak ada. Jadi justru pada saat kita memikirkan berdampak, laba kita tanpa disadari akan terus bertambah. Karena kalau kita berdampak bagi orang lain, menjadi berkat, maksud saya menjadi berkat, misalnya kita masak kue tiaw itu enak, dan orang waktu makan seperti dipuaskan, seperti ini merasa enak gitu, ini makanannya enak gitu. Jadi kita jadi berkat, jadi berdampak buat orang itu,
Nah, orang itu kan nanti akan repeat order. Iya. Omset kita naik, itu bukan bikin kita rugi, malah laba kita tambah kan. Iya. Jadi, kenapa kita nggak fokus di laba? Karena seringkali kalau kita fokusnya di laba, itu menjadi tujuan utama kita, kita mau cari laba. Kecenderungan kita mau laba yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kita tidak berpikir tentang kualitas dari produk kita, tapi Iya. kita hanya berpikir bagaimana supaya labanya makin besar. Padahal seharusnya kalau kualitas produk kita terus dipertahankan bahkan lebih lagi, itu pasti akan berdampak kepada laba. Iya. Jadi kalau kita melakukan berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain, laba akan naik dengan sendirinya. Iya. Justru jadi kita nggak rugi. Ya, kalau kita menjadi berkat, tidak mungkin kita rugi. Iya. Laba akan naik terus. Iya. Jadi prinsip kita tidak apa-apa rugi, yang penting jadi berkat, itu salah besar. Karena kalau kita rugi, artinya kita bukan menjadi berkat. Iya. Ya, kita menjadi berkat, lalu labanya akan mengikuti. Iya. Ya, gitu. Oke, Bang Mul. Nah, terakhir nih Bang Mul nih. Bang Mul boleh menjelaskan lagi nggak sih maksudnya relasi yang paling penting adalah Tuhan dan modal yang paling berharga adalah firman. Ini apa sih maksudnya gitu dan cara mempraktekannya gimana? Bukannya kalau kita punya relasi, mungkin kita punya relasi dengan si A, si B, terus kita punya dana yang banyak, itu kan akan mempermudah kita gitu. Iya, kalau kita relasi kita ya kita berpegang kepada orang. Nah, berapa banyak cerita, bukan cerita yang dikarang, tapi kisah nyata dari seseorang yang ketika dia punya relasi dengan orang lain, relasinya itu justru menipu dia. Itu. Jadi yang paling penting apa? Kita punya relasi Tuhan. Iya. Sehingga relasi kita yang manusia ini ada di dalam tangan Tuhan. Ketika relasi kita yang ada di dunia ini, yang manusia itu semua, ada di dalam tangan Tuhan, mereka tidak akan menipu kita. Iya. Karena Tuhan yang melindungi kita. Iya. Jadi kita mesti tahu relasi kita yang paling penting itu Tuhan. Jadi pada saat kita tahu ini Tuhan, itu Tuhan yang akan menjaga relasi kita secara horizontal. Iya. Jadi secara vertikal itu penting. Kita tahu relasi kita adalah Tuhan. Lalu modal yang paling berharga adalah firman, Iya. bukan uang. Karena kalau kita sudah punya firman, modal sekecil apapun, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Iya. Tapi kalau kita tidak ada firman, modal sudah besar, kita bisa rugi. Iya. Karena kalau kita punya firman, firman akan membuat pikiran kita menjadi terang. Iya. Jadi ide-ide baru bisa ada. Tapi kalau tidak ada firman, pikiran kita itu tidak terang. Iya. Artinya mau kasih ide sesuatu yang baru, susah. Iya. Nah akhirnya malah jadi nggak baik untuk semuanya. Jadi lebih baik kita punya relasi Tuhan, modal kita adalah firman. Iya. Bagaimana caranya? Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, bangun hubungan, dengar firman Tuhan terus, baca firman, itu modal yang paling penting. Iya. Dan satu saat firman yang ada di dalam kita akan direalisasikan dalam kehidupan nyata. Iya, amin. Ya, siapa yang akan merealisasikan? Tuhan yang menjadi relasi kita yang paling penting itu. Iya, haleluya. Oke, Bang Mul, terima kasih pertanyaan tadi sudah menutup episode kita kali ini. Kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini, saudara dapat mengetahui core value apa yang harus dibangun ketika saudara menjalankan dan mengembangkan usaha saudara sekalian. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.